berdiskusi dengan menggunakan model DEA liter DIL, yaitu Description dibahas pada slide 3, Examination dibahas pada slide 10, Articulation of Learning dibahas pada slide 12. Yang pertama, Description. Pada bagian ini saya akan menceritakan pengalaman saya dengan menceritakan unsur 5W1H, what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Apa yang dilakukan? Pada minggu ketiga pendidikan guru penggerak ini para CGP Angkatan 8 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seperti sebelumnya kegiatan daring dimulai dari diri, eksplorasi modul, kolaborasi di mana CGP dan fasilitator berdiskusi dalam Vicon, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman oleh instruktur juga dalam Vicon, tatap maya, aksi nyata dan ditutup dengan penilaian terhadap instruktur. Selain itu, di lingkungan sekolah saya melakukan pengimbasan dalam skala kecil, kerekan kerja mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di kelas saya melakukan praktik baik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Siapa yang berperan? Selain saya sendiri, beberapa yang berperan pada kegiatan pendalaman modul adalah fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan rekan CGP. Para guru berperan saat melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat dan murid berperan aktif saat saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di mana dilakukan, pendalaman modul 1.2, dilakukan di rumah dan di sekolah. Pengimbasan nilai dan peran guru penggerak, dilakukan di sekolah pada saat waktu luang, baik di kantin maupun di kantor guru. Pembelajaran berpihak pada murid, dilakukan di ruang kelas maupun saat jam kosong di teras sekolah. Kapan dilakukan? Pendalaman modul 1.2 dilakukan pada rentang waktu dari Senin 29 Mei 2023 sampai dengan Selasa 13 Juni 2023. Pengimbasan nilai dan peran guru penggerak dilakukan setelah selesai mengikuti eksplorasi konsep sekitar tanggal 10 Juni 2023. Pembelajaran berpihak pada murid dilakukan setiap hari kerja sejak saya mengenal pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengapa kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman saya dan rekan guru lain tentang nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang menghasilkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana kegiatan ini dilakukan? Pendalaman modul 1.2 dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dalam jaringan, online. Pengimbasan nilai dan peran guru penggerak dilakukan offline, tatap muka, berupa diskusi terbatas dalam skala kecil, sharing dan berbagi pengalaman serta tanya jawab. Pembelajaran berpihak pada murid dilakukan secara offline di mana saya berkolaborasi dengan murid baik melalui kegiatan diskusi, ceramah, maupun praktik baik. Tahapan kedua dari model DIL adalah examination. Pada bagian ini saya akan menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada refleksi modul 1, saya membayangkan akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, sharing dengan rekan sejawat, dan memanajemen waktu. Dua hal yang pertama sudah berhasil saya lakukan. Akan tetapi, untuk manajemen waktu masih sulit terwujud. Hal ini terjadi karena padatnya kesibukan saya khususnya dalam koreksi hasil ujian, mengolah nilai dan pengisian raport. Namun hal yang memperberat adalah apanya saya dalam membuat jadwal rutinitas. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir, pada refleksi model DIL adalah Articulation of Learning. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hal yang sudah saya pelajari dan membuat rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Yang sudah saya pelajari adalah, pertama, saya sudah mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kedua, saya juga sudah menyadari kelemahan saya dalam memanajemen waktu. Kegagalan saya dalam membagi waktu merupakan dampak dari tidak adanya jadwal rencana yang jelas selain sikap saya terkadang menunda pekerjaan. Rencana, kedepannya saya berencana untuk, pertama, menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam hidup sehari-hari. Kedua,
melaksanakan peran guru penggerak. Ketiga, pemanajemen waktu lebih baik lagi secara khusus dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini. Akhir kata, demikianlah refleksi Dwi mingguan modul 1.2 ini. Semoga apa yang telah saya pelajari dalam modul ini dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pembaca, khususnya rekan guru maupun pihak terkait lainnya, dapat mengambil pembelajaran dari jurnal refleksi ini. Dan akhirnya semoga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.